Syukur bagimu, Tuhan. Tuhan sudah membuka jalan. Mari kita bersatu mengikuti jalan ini agar kita segera masuk ke tanah suci Papua, Taman Eden Papua, untuk siapkan jalan bagi Tuhan. Pada kesempatan ini, hari ini tanggal 25 April tahun 2022. Saya, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, menyampaikan ketentuan doa puasa 40 hari 40 malam dari Sorong, Misol Sorong sampai Samarai, Papua New Guinea. Kita sudah berada pada jalan benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Tak ada kuasa manapun di dunia yang akan menutup jalan yang Tuhan sudah buka. Tuhan Allah sudah berada di pihak bangsa Papua untuk menegakkan keadilan di bumi. Ada tertulis, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma pasal 8 ayat 31b. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Injil Lukas pasal 18 ayat 27. Wabah corona dan berbagai bencana yang melanda Republik Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya saat ini adalah pengkondisian dalam rangka memisahkan antara kelompok kambing dan kelompok domba, serta pengkondisian oleh Tuhan Allah untuk menegakkan keadilan bagi bangsa Papua untuk perdamaian dunia. Jikalau kita mengikuti kehendak Tuhan dan melalui jalan yang telah dibukanya, maka kita akan segera sampai pada puncak kemenangan iman atau revolusi iman. Yang dibutuhkan dari kita saat ini adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan mengikuti kehendaknya dengan penuh iman dan setia. Kita masing-masing harus percaya penuh 100% kepada Tuhan agar mukjizat itu menjadi nyata. Kuasa Allah di balik doa puasa sungguh nyata. Mari kita bulatkan tekad untuk melakukan doa puasa dan pujian penyembahan. Pada beberapa waktu yang lalu, tanggal 29 Maret tahun ini, tahun 2022, kami telah menyepakati tanggal pelaksanaan doa puasa dan panduan doa puasa bersama dengan koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua di PNJ di Vanimo. Dan pada tanggal 4 April tahun 2022 tahun ini, bulan kemarin, kami sudah launching, kami sudah luncurkan panduan doa puasa 40 hari 40 malam dari Pulau Misol Sorong sampai Samarai di PNJ. Dan kami juga sudah umumkan tanggal doa dan puasa. Sesuai kesepakatan bersama dengan koordinator JDRP 2 di PNG, doa puasa atau yang dikatakan perkabungan massal, doa puasa 40 hari 40 malam, Papua Barat dan Papua New Guinea akan dimulai tanggal 21 Juni jam 12 siang sampai berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 jam 12 siang. Tema doa dan puasa. Tema sentral, gerakan pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua. Tema doa puasa, ya Tuhan pulihkanlah kami bangsa Papua dari
Samarai, Papua Nigunia, sampai Misol Sorong. Subtema, mari kita lahir baru di dalam Tuhan. Ketentuan doa dan puasa. Ketentuan doa puasa di bawah ini wajib dipatuhi. Yang kami mau sampaikan ini dalam doa puasa 40 hari 40 malam serentak. Dalam penglihatan, Tuhan beritahu model doa puasanya sama seperti doa puasa yang pernah dilakukan oleh Niniwe. Maka ketentuan-ketentuan di bawah ini tidak bisa diubah oleh siapapun dengan alasan apapun. Dalam sejarah perjalanan umat manusia, orang tidak pernah mati atau sakit karena doa dan puasa. Bangsa Niniwe saja yang 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Tetapi mereka tidak sakit juga, tidak mati juga. Termasuk anak-anak kecil juga mereka tidak makan 40 hari 40 malam. Di Niniwe tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati. Walaupun 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Kita bersyukur karena kita diizinkan oleh Tuhan untuk buka puasa pada setiap jam 12 siang maupun setiap jam 12 malam. Sakit apapun itu bukan alasan. Kecil besar tua muda. Pace mace. Doa puasa ini wajib. Jangan tunggu doa puasa. Mulai saat ini kita harus bertobat. Kita harus berdamai dengan siapapun. Dan kita harus bersatu di dalam rencana dan di dalam kehendak Tuhan. Semua orang asli Papua, baik di Papua Barat dan PNJ serta orang-orang asli Papua di rantauan atau diaspora harus terlibat dalam doa puasa hanya dalam 40 hari 40 malam serentak. Kita siapkan waktu hanya 40 hari 40 malam untuk keselamatan diri dan keselamatan bangsa Papua. Ingat, kitong sedang habis, bangsa Papua sedang musnah. Kita harus bangkit menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu Tuhan perintahkan kepada kita bangsa Papua pada tanggal 8 Agustus tahun 2021. Tuhan memerintahkan sebelum Tuhan memulihkan negeri ini dengan jalan damai, bangsa Papua dari Sorong sampai Samarai dan pulau-pulau sekitarnya harus memulihkan diri selama 40 hari 40 malam dalam doa dan puasa. Tuhan Yesus dalam suatu penglihatan melalui utusannya sampaikan bahwa bangsa Papua harus bayar harga selama 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus kasih tahu, saya saja 40 hari 40 malam doa dan puasa di padang gurun. Sebelum Yesus memulai pekerjaan karya luhur yang diembankan oleh Allah. Tuhan Yesus saja doa dan puasa. Kita diminta oleh Tuhan untuk memulihkan diri sebelum Tuhan pulihkan negeri ini indah pada waktunya. Kita siapkan waktu hanya untuk 40 hari 40 malam. Bangsa Papua harus bergabung. Siapkan waktu sepenuhnya untuk pemulihan diri, untuk pemulihan bangsa Papua. Bagi simpatisan yang ada di tanah Papua dan di mancanegara yang tergerak hati mendukung kami dalam doa puasa, kami persilakan. Kuasa Allah di balik doa puasa sungguh nyata. Kita masing-masing harus bayar harga kemerdekaan jasmani dan rohani melalui doa dan puasa 40 hari 40 malam serentak sesuai perintah Tuhan. Selama ini kita hanya fokus untuk perjuangan Papua kemerdekaan secara jasmani atau kemerdekaan secara politik. Tetapi selama ini kita mengabaikan ada satu sisi yang kita lupakan, yaitu kemerdekaan rohani. Perjuangan bangsa Papua itu bagaikan satu
mata keping logam yang memiliki dua sisi. Yang satu sisinya adalah untuk pembebasan jasmani, yaitu kemerdekaan politik. Yang satu sisinya adalah kemerdekaan rohani. Karena itu melalui doa dan puasa, kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk memulihkan diri agar Tuhan pulihkan negeri ini indah pada waktunya. Jangan mengalah sebelum melangkah. Jangan padamkan api Roh Kudus oleh keinginan daging kita. Jangan mendengar mereka yang dipakai oleh iblis untuk menghasut kita untuk tidak ikut doa dan puasa. Karena doa dan puasa 40 hari 40 malam, bertobat, berdamai, dan bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan adalah syarat mutlak untuk masuk ke tanah suci Papua, Taman Eden Papua, di era kemerdekaan Papua, untuk mempersiapkan kemerdekaan Yesus yang kedua kali, yang akan bergandeng bersama bangsa Papua dan bangsa Israel untuk mempersiapkan Yesus datang. Mari kita bermati raga melalui doa dan puasa untuk menang. Ketentuan-ketentuan doa dan puasa di bawah ini harus diikuti oleh setiap orang Papua, baik kecil maupun besar, baik tua maupun yang muda, baik yang pejabat maupun yang petani, baik yang pelajar maupun yang tidak pelajar. Kita semua diminta oleh Tuhan untuk memulihkan diri. Maka kami membacakan ketentuan-ketentuan doa puasa di bawah ini. Ketentuan yang pertama, dalam penglihatan pada bulan September 2017, Tuhan memperlihatkan setiap kita bangsa Papua dari Samarai PNJ sampai Misol Sorong tanpa terkecuali wajib terlibat penuh dalam doa puasa 40 hari 40 malam serentak. Pada 12 Oktober 2021, Tuhan memberitahu bahwa doa dan puasa dilakukan pada bulan Juli 2022. Doa puasa dimulai sesuai kesepakatan bersama dengan koordinator JDRP 2 di PNJ, bahwa doa puasa kita akan mulai pada tanggal 21 Juni jam 12 siang sampai dengan 31 Juli 2022 jam 12 siang. Ketentuan yang kedua, selama 40 hari 40 malam aktivitas berhenti total. Artinya selama doa puasa tidak masuk kuliah atau tidak sekolah, tidak masuk kantor, tidak bekerja keras dan sejenisnya, kecuali bekerja untuk menyiapkan makanan secukupnya. Kami ulangi, kecuali bekerja untuk menyiapkan makanan secukupnya untuk kepentingan buka doa dan puasa pada jam 12 siang dan pada jam 12 malam. Sesuai petunjuk Tuhan, kita harus berhenti dari segala rutinitas seperti Niniwe, agar fokus doa puasa tidak terganggu dan tidak diganggu oleh pihak di sekitar kita yang tidak berpuasa. Ketentuan yang ketiga, bentuk kegiatan yang dilakukan dalam doa puasa 40 hari 40 malam yaitu: pertama, kegiatan doa puasa antara lain meditasi, membaca Alkitab, ibadah, menonton video rohani, pujian dan penyembahan, baik secara individu, keluarga, baik secara kelompok, baik di rumah, baik di gereja atau rumah doa maupun di alam terbuka dan lain-lain. Kedua, kegiatan dalam melengkapi kebutuhan keluarga untuk kepentingan buka puasa pada setiap jam 12 siang maupun setiap jam 12 malam. Tiga, kegiatan memberi makan ternak bagi yang ada ternak. Kegiatan lain tidak diizinkan karena akan mengganggu konsentrasi doa dan puasa. Ketentuan yang keempat, buka doa puasa hanya pada setiap jam 12 siang dan jam 12 malam. Pada jam ini boleh makan dan minum secukupnya, dengan catatan makan tidak boleh sampai kenyang, makan secukupnya.
Tidak boleh makan minum, tidak boleh isap rokok di luar dari jam yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam penglihatan. Bagi yang ada ternak, boleh memberikan makanan secukupnya pada jam 12 siang. Dengan catatan tidak sampai kenyang. Jangan kita anggap remeh dengan doa dan puasa. Ketentuan yang kelima. Jam berdoa, pujian, dan penyembahan adalah pada jam 12 siang dan pada jam 12 malam. Pada jam 3 sore dan 3 subuh. Pada jam 6 pagi dan 6 sore. Pada jam 9 pagi dan 9 malam. Pada jam-jam ini jangan lupa berdoa. Khusus pada jam-jam doa ini, lonceng gereja di seluruh tanah Papua dari Samarai, Papua Nigunia sampai Misol Sorong dibunyikan untuk mengingatkan umat jemaat Tuhan di tanah Papua dan di rantauan untuk berdoa. Waktu-waktu lain diisi dengan doa pujian, penyembahan, doa bersama, dan sejenisnya. Masa depan hidupmu dan hidupku berada dalam penyelenggaraan Tuhan. Jangan kita ragu dan bimbang. Papua sedang disiapkan oleh Tuhan untuk mewujudkan rencananya menjelang akhir zaman. Poin yang keenam. Ada 3 wujud doa dalam doa puasa yang wajib didoakan oleh setiap kita. Adalah pertama, kita harus memohon pengampunan dari Tuhan atas salah dan dosa, yaitu bertobat. Kita juga berdamai dengan siapapun, termasuk berdamai dengan musuh, berdamai dengan leluhur, berdamai dengan semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, berdamai dengan Tuhan. Dan jangan lupa berdamai dengan diri dan bersatu di dalam kehendak Tuhan. Kita harus berdamai dengan semua ciptaan Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu adalah baik adanya. Hanya karena kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, sehingga semua yang baik adanya itu hilang lenyap. Karena itu kita harus memulihkan diri. Kita harus berdamai dengan semua ciptaan Tuhan. Terlebih dengan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus di surga. Wujud doa yang ketiga dalam doa puasa, yaitu kita serahkan beban pergumulan bangsa Papua. Kita serahkan masalah Papua kepada Tuhan. Agar Tuhan dengan cara sendiri membuka dan melepaskan tali-tali kuk perhambaan kepada dosa. Membuka dan melepaskan tali-tali kuk perhambaan kepada mamon atau hamba harta benda dan tahta. Membuka dan melepaskan belenggu-belenggu kelaliman oleh kolonial Indonesia dan para sekutunya. Melepaskan perhambaan kepada berhala yang lain, yaitu melepaskan penyembahan kepada ilah-ilah lain dan lain sebagainya. Dalam wujud kedua ini, mari kita bawa masalah Papua di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus, agar Tuhan memulihkan masalah Papua ini indah pada waktunya. Wujud doa yang ketiga dalam doa dan puasa adalah kita memohon karisma atau kekuatan atau karunia dari Allah, agar di era kemerdekaan Papua di tanah suci Papua nanti, kita mengabdi dengan talenta atau kemampuan atau bakat yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Agar setiap kita menjadi profesional di bidangnya. Agar kita mengisi kemerdekaan Papua nanti. Ketentuan yang ketujuh. 10 perintah Allah harus dipatuhi. Tidak boleh memikirkan dan melakukan segala perilaku yang mendatangkan salah dosa. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah Tuhan harus dihindari dan dijauhi. Menjaga suasana batin, fokus pada doa dan puasa. Jangan marah, jangan dengki,
jangan dendam, jangan benci, jangan iri hati, jangan bicara perkataan kotor, tidak boleh mabuk, jangan berpikiran kotor, jangan berperasaan kotor, tidak boleh main togel dan sejenisnya. Cemen, sambung tulan, adu ayam, dan segala permainan yang mengganggu konsentrasi kita untuk doa dan puasa. Bagi saudara kita Papua yang beragama Muslim, juga menaati perintah Allah yang ada dalam kitab Al-Quran. Jangan sampai ada anak bangsa Papua berada di luar dari pagar. Setiap kita harus menjaga kekudusan dalam kebenaran firman Tuhan. Ketentuan yang ke-8. Ada 3 kategori dosa yang harus kita pulihkan, yaitu dosa warisan, dosa pribadi, dan dosa sosial yang dilakukan secara bersama-sama atau kolektif. Berikut ini 4 bentuk doa yang harus didoakan untuk memohon pengampunan dari Tuhan, yaitu perkataan kotor, dosa perbuatan, dosa pikiran, dan dosa kelalaian, dan dosa perkataan. Jadi 4, dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa pikiran, dan dosa kelalaian. Kita ikuti 7 langkah pertobatan berikut ini. Langkah yang pertama, kita harus sadar atas salah dan dosa. Langkah kedua, kita menyesal atas salah dosa. Langkah ketiga, ambil keputusan untuk tidak buat dosa lagi dan berdamai dengan siapapun, serta berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan semua ciptaan Tuhan. Langkah keempat, kita mengaku dosa kepada Tuhan. Langkah kelima, kita mengundang Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar bertata di dalam hati kita masing-masing. Dan langkah keenam adalah kita harus takut akan Tuhan, yaitu menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya sambil menjaga kekudusan dalam kebenaran firman Tuhan. Langkah ketujuh adalah kita harus miliki dan menghayati atau mempraktekkan hukum kasih. Ingat, bagi siapapun yang tidak bertobat, tidak berdamai dengan siapapun, dan tidak bersatu dalam rencana dan kehendak Tuhan, tidak akan diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah suci Papua. Sekali lagi, ingat, bagi siapapun yang tidak bertobat, tidak berdamai dengan siapapun, dan tidak bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan diizinkan untuk masuk ke tanah suci Papua. Karena itu inilah saatnya, mari kita memulihkan diri. Ketentuan yang ke-9. Doa puasa boleh dilakukan di rumah keluarga, di rumah doa, di alam terbuka. Doa puasa fokus hanya kepada Tuhan. Jangan anggap remeh dengan doa puasa ini. Ketentuan yang ke-10. Kita doa puasa dengan kerendahan hati dan kesederhanaan, dilandasi iman, kasih, dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Selama doa puasa bagi yang memiliki pakaian adat bisa pakai itu. Boleh juga bagi yang mau pakai karung goni dan menaruh abu atau debu di kepala sebagai tanda penyesalan atau dosa seperti yang dilakukan. Jadi sekali lagi, selama doa puasa bagi yang memiliki pakaian adat bisa pakai itu. Boleh juga bagi yang mau pakai karung goni dan menaruh abu atau debu di kepala sebagai tanda penyesalan atas dosa seperti yang dilakukan oleh Niniwe. Bisa juga doa puasa dari Honai asli. Setiap kita berjuang untuk keselamatan diri dan alam raya Papua. Hal-hal lain silakan tanya kepada saya selaku koordinator jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua. Saya Selpis Bobi dengan nomor HP 0813
3, 4, 3, 4, 3, 2, 6, 9, 9. Sekali lagi, nomor HP 0, 8, 1, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 6, 9, 9. Ingat, mereka yang tidak percaya perintah Allah kepada Nabi Nuh, sehingga mereka tidak siapkan kapal atau batera, semuanya mati dibunuh oleh air bah. Hanya keluarga Nabi Nuh yang selamat. Demikian juga bagi bangsa Papua yang tidak bertobat, yang tidak berdamai dengan siapapun, dan yang tidak bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan, akan dibasmi, akan dibunuh oleh malaikat pencabut nyawa menjelang pemulihan bangsa Papua. Demikian petunjuk Tuhan yang disampaikan melalui penglihatan pada bulan September 2017. Dan sekarang penglihatan yang Tuhan kasih tahu pada tahun 2017 itu, kita sedang masuk dalam penggenapan, dan sekarang kita ada di tahapan kedua. Setelah doa puasa ini kita lakukan, doa puasa serentak ini, 40 hari 40 malam serentak Pulau Misol Sorong sampai Samarai ini. Setelah doa puasa selesai, kita nanti akan masuk pada tahapan yang ketiga, apa yang Tuhan kasih tahu tentang rencana Tuhan untuk masa depan Papua. Jangan anggap remeh apa yang Tuhan sudah kasih tahu melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui utusan, melalui malaikatnya, dan melalui Roh Kudus kepada hamba-hamba yang berkenan rahasia Allah untuk masa depan Papua itu disampaikan. Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah membuka rahasia itu. Karena zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Karena itu jangan anggap remeh dengan seruan pertobatan, doa puasa masal, perkabungan masal 40 hari 40 malam serentak Pulau Misol Sorong sampai Samarai ini. Inilah saatnya kita bertobat, berdamai, dan bersatu di dalam kehendak Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan akan menolong kita kalau kita berada di pihak Tuhan Allah. Ya, supaya Tuhan menolong kita, supaya kita berada di pihak Tuhan Allah, kita harus menguduskan diri. Kita harus bertobat. Kita harus berdamai dengan siapapun. Berdamai dengan semua ciptaan Tuhan. Karena semuanya baik adanya. Tuhan ciptakan itu semuanya baik adanya. Karena itu kita berdamai dengan siapapun, dengan semua ciptaan Tuhan. Dan kita bersatu di dalam rencana dan di dalam kehendak Tuhan. Jangan harap kalau kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, kalau kita tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak berdamai, kalau kita tidak bersatu dalam rencana dan kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan mau menolong kita? Bagaimana Tuhan mau berada pada pihak kita? Kita harus memulihkan diri. Kita harus berdamai, kita harus bersatu, kita harus berada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Agar Allah juga ada di pihak kita. Dengan demikian, tak ada siapapun di dunia yang akan melawan kita. Tidak ada kuasa manapun yang akan menolong, akan melawan kita. Kita sudah berjuang selama 60 hari. Tapi dunia tidak menolong kita. Arah pandang kita harus arahkan kepada Tuhan Allah. 100% kepada Tuhan Allah. Karena hanya Tuhan Allah, hanya di dalam nama Yesus, bangsa Papua akan dipulihkan dari Pulau Misol Sorong sampai
dengan Samarai di Penje. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berita penting ini, video klip ini kami buat dalam rangka mensukseskan agenda doa dan puasa. Dari tanggal 21 Juni jam 12 siang sampai tanggal 31 Juli jam 12 siang tahun 2022. Oleh karena itu, berita ini tolong sebarkan, tolong bagikan kepada sesama kita, sesama bangsa Papua, di mana saja mereka berada, di mana saja Anda berada. Melalui Facebook, melalui Messenger, melalui WA, dan lain-lain sebagainya. Silakan di-download. Ketentuan doa dan puasa ini dikeluarkan oleh jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua di Vanimo, Penje, Selasa 29 Maret 2022. Jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua JDRP 2 tertanda Pendeta Petrus Noma selaku koordinator Papua New Guinea, dan kedua tertanda Selpius Bobby, koordinator Papua Barat. Mari kita bersatu mengikuti jalan yang Tuhan sudah buka ini untuk pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua indah pada waktunya. Terpujilah namamu kekal hingga kekal. Haleluya. Amin.